Kalau enggak, di luarnya beda, dalamnya beda, ya sudah. Nggak bisa. Nah, makanya harus istilahnya bibit-bibitnya sama. Jadi orang dikira, oh belajar zikir, oh saya sudah zikir, kok saya tahu zikirnya cuma ini. Bukan itu. Nah, ahli zikir itu bukan tukang zikir. Ahli zikir itu yang hatinya tidak ada selain Allah. Bersih hatinya. Jadi steril kalau dia menyampaikan apa-apa itu pasti akurat. Dia nggak perlu basul masain, nggak perlu 2-3 orang, dia cukup seorang sudah cukup. Karena dia penerus pewaris Nabi. Makanya itu orang pilihan. Makanya 14 abad itu yang lalu sampai sekarang tuh ulama itu sudah jutaan. Kenapa di Torekat itu cuma 37 di abad? Kita nggak ikut milih tuh, dipilihkan. Rasulullah milih, sahabat tabiin terus dia milih. Dia tahu orang yang dipilih, guru-guru tahu milih muridnya. Jadi bukan dipilih orang banyak, oh kenapa itu dipilih, diangkat. Enggak begitu. Itu hanya melihat dahirnya toh. Ya toh. Nah, itu melihat senang atau tidak. Kalau kan bukan senang apa tidak, itu kamu tahunya senangnya bisanya dengan pengetahuan, bukan ikut-ikutan. Makanya dimulainya pas ahlu ala zikir itu dimulainya kamu kenal dulu sama Tuhan sebelum kenal yang orang yang mau kamu guru itu. Nah, guru torekat kamu dikenalkan sama Tuhan supaya mengenal Tuhan. Baru kamu mengenal diri kamu. Kalau saya mengenal diri kamu mengenal guru kamu. Gitu loh. Urut-urutannya gitu. Jadi penyimpangannya. Jadi kamu itu penyimpangan seseorang semua bertanya kepada ahli zikir itu semua ilmu nahu ilmu itu kalau tidak dilengkapi ditanya kepada ahli zikir, orang-orang ahli zikir dilengkapi dengan dia harus mempunyai hati yang bersih selain Allah. Nah, itu namanya apa? Baru itu katakan bid'ah najis. Dia tujuannya resansinya nggak ke Allah. Ada kepentingan biar soheh pun nggak jadi soheh, apalagi sudah nggak soheh. Orientasinya kemana? Biar dia bukan bukan orang alim, dia teknokrat, dia ahli kedokter dan sebagainya. Kalau orientasinya dia menolong umat untuk jadi ibadah, itu orientasinya itu ibadah itu. Jadi nggak dijamin. Jadi orientasinya dulu dilihat mau kemana kamu. Kalau enggak kamu main-main kamu. Kalau enggak sandiwara, kamu pura-pura. Padahal tujuan kamu membohongi Tuhan. Padahal kamu membohongi dirimu sendiri. Lihat orientasinya, makanya kita belajar pertama ilahi anta maksudi orientasinya. Kalau sudah kan dari Allah kembali ke Allah, mau kemana? Kalau dari Allah kembali kepada Allah, Allah ikut serta mengikuti kamu, menuntut pengetahuan kamu untuk bermanfaat. Kalau enggak, kamu memanfaatkan, bukan kamu yang dimanfaatkan. Nah, orientasinya dulu dilihat. Biar kiai, biar orang biasa orientasinya dilihat sama aku tidak melihat apa yang di dahirmu. Aku lihat orientasimu kemana, aku lihat hatimu, mau kemana kamu? Mau mati juga dilihat harta anak pindah orientasi kamu di dalam itu apa isinya. Makanya abang menyebutkan seluruh ibadah atau ilmu yang di dalamnya nggak ada isinya itu tadi, nggak ada ismu zat itu sia-sia. Karena orientasinya nggak ke Allah. Karena kalau kemana? Kalau nggak ke setan. Jadi rusaknya di situ. Jadi mau gampang-gampang caranya begitu. Jadi kenapa orang suruh belajar? Bukan belajar zikir. Untuk mendapat sterilnya keahlian kamu ahli hadis, ahli nahwu, ahli sorf itu tadi nggak ditumpangi nafsu menyampaikannya, itu berorientasi mengambil mendapat transfer dari guru mursyid itu supaya kamu dekat kepada Allah, orientasinya juga ke Allah, kepentingannya juga Allah. Itu yang paling penting. Ya toh? Nah, orang itu jadi nggak tengkar lagi kalau gitu. Mau dia dokter, mau ahli hadis sama. Di dalamnya semua sama. Ahli hadis, tapi yang sebenarnya dalamnya sama. Semuanya ismu zat. Kalau enggak, di luarnya beda, dalamnya beda, ya sudah. Nggak bisa. Nah, makanya harus istilahnya bibitnya sama. Jadi orang dikira, oh belajar zikir, oh saya sudah zikir, kok saya tahu zikirnya cuma ini. Bukan itu.
Yang penting kamu mendatangi orang yang punya otoritas, yang dikatakan wasilah, silsilah yang sampai kepada nasanatnya kepada Rasulullah. Kita ini bukan ahli zikir, itu bukannya itu cahaya dari Rasulullah itu sebetulnya. Kamu akan dapat cahaya dengan pengetahuan kamu tadi itu jelas hak apa batil. Karena kita ini berhubungannya cuma sama Rasulullah, bukan dengan Tuhan aslinya. Allah itu menjadikan Musa ini karena engkau Muhammad. Aku menjadikan manusia dijadikan dari Nur Muhammad. Makanya waktu kita Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nabi itu salamnya sama Rasulullah, bukan sama kita. Baru Rasulullah nyampaikan wa ala ibadillah sholihnya Allah. Ya. Jadi Rasulullah nggak bawa ini loh. Akhirnya kita asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah mengatakan Rasul. Kan gitu ya pengakuannya. Terus juga berselawat kepada Nabi Ibrahim. Karena agama ini agama Ibrahim. Itu Ibrahim itu ya. Jadi kita ini hubungannya sama Rasulullah. Masalah keilmuan. Sini semuanya cahaya aja semua. Termasuk Nabi di belakang semua. Awalun akhirun Nabi Rasulullah. Cahayanya. Nah kita sama manusia ini hubungannya menyelesaikan masalah cuma sama Tuhan. Bukan sama antara kalian aslinya hakikatnya. Enggak. Menyelesaikan kemana? Allah menyampaikan, wahai Muhammad, kamu nggak bisa beri petunjuk kepada orang tani. Aku. Hubungannya besok. Kamu nggak bisa beri petunjuk.